Hi, welcome back to Talk by Vina SK. I'm so sorry aku telat bikin ini dan agak ribut karena tetangga sebelahku, bukan tetangga sih, kayak rumah sebelah itu lagi ada perbaikan dan aku baru pindah-pindah, jadi emang agak telat sih bikin video ramalan mingguannya. Tapi I'm back. Now aku bakal bikin ramalan mingguan kayak ngasih kamu pesen juga sih untuk tanggal 18 sampai 24 Mei 2020. Ini ada 3 file seperti biasa. Aku pakai 5 Oracle sekarang. Dan kalian bisa pilih ini file 1, file 2, file 3. Dan sebelum kalian memilih, aku harap kalian enggak lupa untuk subscribe, like, sama share. Jangan lupa juga komen, oke? Oke. Aku kasih kalian waktu 10 detik. Nggak selama itu juga buat milih. Silahkan pilih. Kalau misalkan emang kalian kurang waktunya, silahkan pause dulu videonya. Dan aku ingetin dulu kalau ini adalah reading secara umum. Kalau misalkan energinya nggak pas buat kamu, coba pilih file lain atau enggak. Ya, ini cuman have fun, oke? Oke, aku bakal mulai dari file pertama. Yang buat file kedua sama file ketiga silahkan lihat di timestamp di komen. So this is aku pakai 5. Aku nggak pakai tarot ya, aku pakai oracle aja. Jadi ini adalah energi utama kamu untuk minggu ini adalah ini. Dari Universe Has Your Back. My energy creates my reality. What I focus on is what I will manifest. Terus dari Wisdom ada Mending. Kelihatan gak sih? Asih. Terus building blocks. Aduh, kenapa lidah gua? Terus ada Observer. Terus dari energi ada 2. Ini adalah Goddess of the Moon. Inspiration. Seven Chakra Archangel Uriel, ini juga inspiration. Terus ini dari Goddess ada Ostara, Fertility. Oke, taruh di sini deh. Terus ada Kali, Mbak Kali, Dewi Kali, Endings and Beginning. Terus ada Sensitivity, White Tara, Dewi White Tara. Terus dari Romance, ini ada Honeymoon, True Love, sama Playfulness. Ini siapa sih yang doanya jodoh mulu nih? Aku. Oke. Semua sudah bisa lihat? Aku benerin dulu. Oke. Kita mulai dari fokus energi kalian untuk minggu ini. My energy creates my reality. What I focus on is what I will manifest. Aduh, kenapa sih lidahku kelamaan nggak ngomong bahasa Inggris? Jadi kalian memakai energi kalian untuk membuat realita. Jadi apa yang kalian emang pengen, apa yang kalian fokuskan itu akan menjadi kalian pengen banget jadiin itu realita, dan kalian benar-benar manifestasikan itu untuk menjadi realita dan mewujudkan itu intinya. Jadi di sini ada Mending, Blocking Block, dan Observer. Jadi emang ada sesuatu yang kalian pengen bikin dan kalian pengen wujudkan, dan ini ada 3 saran buat kalian untuk mewujudkannya itu. Pertama itu adalah Mending. Mending ini di sini diminta buat memperbaiki, gitu. Bukan ding, ini dulu. Iya bener. Sorry. Oke. Jadi sebelum kamu membuat sesuatu, sebelum kamu membuat itu menjadi realita, kamu harus observasi dulu semua yang kamu butuhkan. Mungkin bisa jadi adalah alat, bisa jadi adalah cara marketingnya. Kita nggak tahu gimana caranya. Jadi kamu harus observasi dulu gimana sih biar yang kamu inginkan itu bakal bisa jadi kenyataan. Ini mungkin kamu mau pengen bikin bisnis, I don't know. Nah, terus
Juga di sini building blocks. Di sini kamu diminta buat kayak ayo bangun pelan-pelan, gak usah kamu kamu gak usah cepat-cepat. Pokoknya building blocks pelan-pelan kamu bikin itu rencana, kamu mencari inspirasi, kamu mencari ide-ide pemasarannya, kamu cari ide kontennya. Jadi kamu udah punya persiapannya gitu. Dan di sini setelah kamu observasi dan kamu kamu bangun itu bisnisnya kamu. Nah, kamu bakal ngelihat pasti ada kekurangannya, ya kan? Nah, di kekurangannya itulah kamu perbaiki. Oh, ternyata kalau misalkan produkku ini kan ternyata terlalu unyu untuk orang dewasa. Berarti aku harus benerin dulu nih, mungkin dari segi packaging atau dari segi mana gitu. Kalau emang sasaranmu adalah orang dewasa, kalau misalkan sasaranmu adalah anak-anak remaja, mungkin itu akan cocok. Nah, ini kalau kita ngomongin bisnis ya. Atau kalau kamu misalkan pengen ngambil kuliah, mau nyanyi dosen kuliah, kamu juga bisa bikin kayak gitu. Bisa observasi dulu, terus kamu lihat-lihat dulu ke depannya bagaimana itu jurusan, terus plus minusnya kayak gimana. Jadi kamu bisa tahu apa yang kamu inginkan ke depannya. Nah, di sini ada Goddess of the Moon dan Seven Chakra Archangel Uriel. Ini Uriel ini dia kalau nggak salah in seven cakra ketujuh kita yang ada di kepala. Jadi ini kedua-duanya sebenarnya nyari inspirasi artinya. Jadi kamu diminta buat mencari inspirasi dari segala arah biar enggak salah jalan. Begitu sis ya. Jadi kamu diminta buat observasi, kamu cari inspirasi, kamu bangun itu, dan kalau emang kamu menemukan jalan ada kesalahan, kamu benerin gitu. Oke gengs, nah dari Goddess sih Mbak Kali, kamu fertility di sini kamu kayaknya emang dibilang sih di sini adalah perfect time, waktu yang tepat kamu bikin project yang kamu buat gitu loh. Karena di sini sudah waktunya, mungkin kamu sudah mengakhiri sesuatu lalu kamu memulai. Jadi di sini kamu udah kelarin yang kemarin-kemarin, sekarang ya kita mulai yang baru gitu. Jadi mulai yang baru emang sudah bagus banget waktunya, ada tepat waktunya. Terus di sini diminta buat kamu memulai project baru ini, kamu coba deh jangan coba-coba buat milih tempat atau milih pertemanan yang toksik gitu loh. Terkadang kan teman itu sangatlah mempengaruhi ya. Jadi terkadang kalau kita misalkan mau bikin usaha nih gitu, aku pengen bikin usaha gini, ngapain sih bikin usaha, kerja aja jadi PNS gitu. Padahal sebenarnya nggak semua orang kan pengen kerja jadi PNS gitu loh. Pasti ada yang pengen jadi businessman, ada yang mau jadi pegawai swasta. Kamu ya udah, kalau misalkan teman-temanmu nggak ngebukung ya nggak usah, coba kamu hindari dulu lah gitu. Itu diminta. Jadi kalau emang udah ada yang toksik nggak orang aja, kalau misalkan itu benda, perasaan, itu dihilangin aja biar kamu bisa fresh untuk memulai yang baru. Begitu sis. Jadi untuk grup 1 kalian sudah siap untuk membuat sesuatu, memulai project baru, dan diminta buat observasi, diminta buat mencari inspirasi. Terus kamu juga bangun dan sambil membangun kamu perbaiki yang salah-salah atau yang kurang-kurang. This is the good start. Kalau kalian pengen emang bikin sesuatu, aku harap apa yang kalian bikin itu pasti menjadi bagus dan bikin banyak rezekinya kamu. Astunggaro ya. Aku suka banget sama reading grup 1. Biasanya grup 1 tuh banyak yang melarikan diri, tapi di sini udah mulai ayo kita bikin project gitu, which is kalau emang yang biasanya milih grup 1 dan sering melarikan diri, sekarang udah sadar, jadi akhirnya kita mulai yang baru. This is the good one, I really like it. Sekarang kita mulai ke romance. Kita mulai dulu dari yang punya
pasangan. Playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Terus juga ada true love, ada honeymoon. Ini kayaknya yang kalau misalkan yang udah nikah sih lagi gini ya, lagi apa sih namanya tuh, lagi happy-happynya berdua, lagi sering bareng berdua, sering kayak mengingat masa muda. Terus juga romansnya tuh keluar banget gitu. This is very good. Kalau yang pacaran sih kalian mungkin jarang ketemu ya sekarang ya. Jadi di sanalah ketika kalian apa sih namanya tuh kayak video call, atau mungkin kalian ketemu gitu, main ke rumah pasangan, karena nggak boleh main-main keluar ya. Gitu, disitulah kalian tuh kayak, karena udah kangen, jadi kalian tuh di sana tuh makin kelihatan mesra, makin erat gitu loh hubungannya. Mudah-mudahan ya jangan bertengkar. Jadi kalau misalkan emang kalian pengen hubungan itu langgeng, coba inget-inget dulu masa-masa dulu kalian awal-awal pacaran atau awal-awal menikah gimana sih gitu, biar hubungan kalian itu tetap mesra, tetap enjoy gitu loh. Terus buat yang single, kalian kalau kalian di sini sih diminta buat ya enjoy your time, dan kalian juga diminta mungkin dari beberapa dari kalian sedang PDKT sama true love-nya, sama calon true love. Mudah-mudahan jadi. Terus kalau misalkan yang single banget sampai nggak punya pacar, kalian itu diminta buat menikmati waktu kalian sendiri gitu loh, dengan cara main-main gitu. Jadi kayak bawa energi masa muda kamu itu ke dalam dirimu, untuk ke dirimu sendiri. Mungkin bisa jadi kamu bikin project, ini kan udah starting project, jadi kayak nggak mager-mageran terus gitu loh, nggak main HP terus, nggak Twitteran terus, nggak buka YouTube terus. Jadi emang kamu salurkan energi mudanya kamu buat apa sih namanya tuh, untuk shine, untuk bercahaya ya. Nah, terus di sini kayak mungkin kamu sama keluargamu, kamu enjoy together. Pertama mungkin baking sama adik, terus atau bikin dinner buat makan malam sama keluarga besar gitu. Jadi kayak emang waktu ini buat yang single itu emang buat developing dirinya sendiri dan juga buat keluarga. Dan mungkin beberapa ada yang deket sama calon jodohnya, diastengkarain aja, diaminin aja. Okay, that's all about group 1. Thank you so much sudah nonton. Semoga resonate. Kalau resonate, kalian bisa komen di bawah nanti. Dan jangan lupa buat like, comment, dan share ya. Kita mulai ke grup 2. Kasih tahu grup 2, teman-temanmu grup 2. Okay, bye-bye. See you on next reading. Okay, grup 2. Sekarang aku bakal bacain punya kalian. Ini dari Universe Has Your Back. Ini ada Universe Work Fast When I'm Having Fun. Iya dong. Terus di sini ada Goddess, ada Guiding Children, Dewi Damara, ada Airukura, bacanya Blossoming, Maeve, Cycle and Writing. Terus di sini dari Energy ada Contract, ada Community. Terus dari Wisdom ada No Place Like Home, Higher Power, Soulmate. Let's see. Okay. Dari Romance ada Free Yourself, Love Yourself First. Kelelep kan ngomong gua. Terus juga ada Engagement. Wow. Let me read first. Okay, kalau main energinya itu adalah The Universe Work Fast When I'm Having Fun. Di sini
kamu dikasih tahu kalau misalkan kamu happy, kamu bahagia, kamu stay positif, universe bakal lebih cepat bergeraknya ngasih kamu anugerah, ngasih kamu rezeki. Tapi ketika kamu dengki, iri, dendam, itu bakal nutup pintu rezekinya kamu. Jadi kamu diingetin buat ayo stay positif, biar kamu kalau mau biar rezeki sama anugerahnya kamu itu datangnya lebih cepat. Oke? Nah, di sini dari Goddess sih aku lihatnya mungkin akan ada perubahan dalam dirinya kamu begitu cepat, dan kamu mungkin ngerasa aneh awalnya, tapi kenapa kok aku menjadi lebih baik, atau emang ada perubahan yang bagus dengan signifikan banget. Tapi ya udah, nggak masalah, jangan takut. Kamu harus terima kalau misalkan itu adalah perubahan yang baik, karena ini sudah waktunya kamu blossoming, berkembang, mengembang gitu loh. Jadi ini adalah baru awal kok, ini baru awal yang bagus. Jadi kamu diminta buat sabar, kamu percaya sama proses yang ada, dan jangan kamu pernah give up, menyerah ya gitu. Karena ini kartu universe bilang kalau misalkan setiap positif itu adalah salah satunya jangan menyerah, jangan putus asa gitu. Dengan kamu tetap semangat, universe bakal ngebantu kamu gitu. And this one, you are good at helping, counseling, and healing children. Use your skill to help children now. Jadi mungkin di sini ada salah satu dari kalian itu yang memang dipanggil atau emang ingin untuk membantu, mungkin dalam bentuk donasi atau juga dalam bentuknya adalah kekuatan influence gitu. It's okay, kalian bisa pakai itu untuk membantu sesama juga. Kalau emang kamu juga mungkin yang punya kekuatan influence itu bisa pakai itu buat ngasih tahu caranya gimana biar bisa survive di keadaan sekarang, bagaimana ide-ide unik yang bisa dilakukan biar nggak bingung, nggak bosan di rumah gitu loh. Jadi kayak emang kalian tuh mungkin salah banyak dari kalian itu pengen berkonten, so do it, nggak apa-apa. Ataupun nggak, cuma bikin having fun, it's okay. Dan di sini kalian diminta buat keep community kalian. Jadi kalau misalkan emang kalian sudah menemukan komunitas sehati kalian yang emang sepemikiran sama kalian, keep it, jangan sampai lepas, karena itu akan membangun kalian biar lebih percaya diri lagi. Terus juga aku lihat kayak kalian tuh akan saling tolong menolong gitu. Emang teman tuh emang penting sih, jadi apalagi yang satu jiwa sama kalian. Di sekarang tuh mungkin kan bingung, aku nggak punya teman secara offline, tapi teman online pasti ada kan ya. Keep it gitu. Mungkin ini ada yang memulai sesuatu yang baru kan, aku bilang tadi ada yang memulai sesuatu yang baru, dan kalian tuh diminta buat komitmen, bikin kontrak sama diri kalian sendiri. Jangan anget-angetan ayam, ini dibilang. Jadi harus komitmen. Kalau kamu komitmen, hal yang kamu mulai ini bakal bagus banget hasilnya. Oke? Gitu. Dan mungkin dari kalian juga ini perubahan cycle and rhythm ini adalah perubahan biar kalian mulai menuju pendewasaan diri, self developing gitu loh. Jadi it's okay, good. Ada dari yang kalian mencari yang namanya teman online atau offline. Buat kenapa? Aku bilang kenapa harus keep it, karena no place like home. Jadi di sanalah kalian akan ngerasa nyaman gitu. Carilah teman yang emang sejiwa sama kamu,
nggak harus teman sih, mungkin juga pacar mungkin juga adik atau keluarga yang emang kalian bisa percaya bahwa mereka akan bakal membantu kamu untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. I don't know, ini ada soulmate. Beberapa dari kalian mungkin minggu ini menemukan atau dipertemukan atau menemukan partner yang sangat bagus dalam bisnis atau partner dalam pertemanan, karena soulmate itu sama nggak cuman masalah pacar atau pasangan, tapi juga bisa jadi teman, keluarga. Nah, that's why jadi ini kamu harus keep the community yang memang bakal mendukung kamu gimana pun keadaannya kamu, karena dia akan membuat kamu merasakan kedamaian seperti rumah. Dan mereka itu adalah soulmate-nya kalian dalam dunia ini, dalam kehidupan ini gitu. Ngerti gak sih kalian? Ngerti ya? Jadi aku bakal gini kan, konklusikan. Jadi kalau kalian emang pengen kamu bakal dapat rezeki dan anugerah, stay positif, jangan dengki, jangan iri, jangan dendam, stay positif, bahagia, seneng. Karena emang ini adalah cycle yang emang harus kamu jalani. Mungkin ada yang merasa tiba-tiba mendadak, kok perubahannya tiba-tiba banget, tapi kamu harus tetap stay positif demi kelancarannya nanti ke depan. Mungkin kalian mau bikin start new project, atau memang inilah self developing kamu, dimana kamu bakal menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan perubahan ini bakal menunjukkan kamu ke awal yang baru, dimana ini adalah akan berjalan lagi, tapi kamu diminta buat sabar dan jangan nyerah gitu. Kamu dalam memulainya ini kamu harus komit dan jangan angat tai ayam. Nah, kalau emang kalian dalam memulai project ini kalian butuh teman gitu, dan kalian sudah menemukan teman itu, keep it, karena community, karena teman-temanmu itu dan soulmate-mu itu, karena soulmate itu nggak cuma pasangan tapi juga teman, keluarga, akan membantu kalian bisa melewati awal yang mungkin agak rough, agak kasar. Jadi kalian akan, biarpun seberat apapun rintangannya, kalian akan ngerasa nyaman seperti rumah gitu. Dan di sini kamu diminta buat bagaimanapun keadaannya nanti, ketika kamu memang sudah bisa, kamu ya mungkin bisa donasi kalau misalkan emang ada berlebih, atau mungkin menggunakan kekuatan influence kamu untuk ngajak teman-teman buat stay at home. Simpelnya seperti itu, guys. Dan ini sekarang kita mulai ke romance. Untuk pasangan, mungkin yang punya suami, ini kalian baru aja mau komit. Mungkin kalian sempat bertengkar kemarin-kemarin, atau emang ada berselisih paham yang akhirnya bikin kalian ngobrol dan ingin berkomitmen lebih tinggi lagi, lebih kuat lagi gitu. Tapi satu sisi kalian jangan lupa, dalam komitmen itu kalian juga harus kalian tuh harus terbuka sama pasangan kalian gitu loh. Jangan kalian, karena misalkan pasangan kalian pengen A, kalian tuh sebenarnya pengen B, tapi biar udah aja masalahnya, kalian diem aja, padahal sebenarnya harus diomongin
jangan kan ngekang diri kalian sendiri hanya untuk pasangan. Itu nggak baik, lama-kelamaan malah kalian yang nantinya meledak gitu. Dan jangan lupa buat mencintai dirimu sendiri dulu dengan cara ini, salah satunya free yourself. Oke? Nah, terus buat yang pacaran, kemungkinan gitu kalian juga pengen ke hubungan yang lebih serius lagi, mau tunangan atau mungkin ada yang mau nikah. Di sini juga diminta buat jangan ngelupain buat cinta dirimu sendiri dulu, karena biarpun kamu menikah nanti, kamu juga harus mengutamakan dirimu. Soalnya kalau misalkan kita gila, pasti pasangan kita juga ikutan bingung kan, ini kenapa gitu. Maksudnya gila tuh kayak penat gitu. Jadi kamu harus diminta buat mengerti dirimu sendiri dulu, oke? Dan ini kalau emang kalian pengen ke hubungan yang lebih lanjut, kalian harus ngomong apapun itu. Omongin unek-uneknya gimana ke depannya, apakah kalian harus gimana, tinggal di mana, keuangan bagaimana. Jadi apa yang jadi momok dalam hatimu tuh harus kalian omongkan. Oke? Nah, buat yang single, kalian kayaknya ini ada yang masih belum move on, jadi tolong move on dulu. Move on dan bebaskan dari rasa sakit itu. Jangan takut untuk membuka hati lagi nanti. Yang penting kamu harus melepaskan dirimu dulu, melepaskan dirimu dari perasaan sakit hati itu. Dan jangan lupa ini, love yourself, karena orang lain gak bisa bikin kita bahagia, cuman kita sendiri. Bukan responsibility-nya mereka membuat kita bahagia soalnya, tapi diri sendiri ya gitu. Dan kalian jangan itu pesimis, bahwa pasti akan ada kok yang mengajak kalian buat komit lebih lanjut. Oke? Untuk grup 2 gitu, aku minta kalian buat stay positif. Mostly ini disuruh stay positif dan keep your circle. Okay, so thank you so much for watching. Aku bakal ke grup 3. Jangan lupa buat like, comment, dan share. Okay, bye, and subscribe. Bye. Okay, kita mulai untuk last file, grup nomor 3. Universe has your back. Ini dia bilang, my capacity to turn into the energy of love gives me the words I need when I'm ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I'm lost. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Oke? Terus ini dari Goddess ada Guardian. Terus ada Independent. Terus ada Quiet Time. Terus dari energi ada Man Holding a Heart. Terus ada envy, bukan itu. Oke. Dari Wisdom ada Regeneration. Terus ada Peace, Love, and Go. Dan ada Yin. Wow. Ada perempuan. Energi perempuan dan energi laki. Oke. I think it's not good. Yeah. Terus di sini ada attraction buat romance-nya. Terus ada worth waiting for dan separation. Dia baru putus nih. Puk. Oke, kita mulai dari sini. Ininya. Oke. Kalian bisa lihat nggak sih full? Oke. My capacity to turn in the energy of love gives me the words I need when I'm ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I'm lost. Di sini hubungannya sama ini kan buat diminta buat lebih sabar, bukan sabar sih, lebih ke kalian coba deh berdoa biar kayak aura positif tuh masuk ke diri kalian gitu loh.
kalian tuh mungkin kalian bisa me time sambil kalian gini diri sendiri, kekurangan kalian apa, eksplor diri kalian sendiri, atau kalian bisa meditasi gitu loh, doa gitu. Karena dengan melakukan ini kalian tuh diminta buat lebih tenang lagi energinya, lebih calm lagi. Karena ada yang membuat kalian tertrigger loh, kalian tuh kayak ada yang triggering kalian. Dan di sini meditasi atau berdoa itu ngebantu kalian buat melihat sisi baiknya. Jadi ketika kalian perlu untuk speak up, kalian tahu apa yang kalian omongin. Ketika kamu mau memaafkan seseorang, karena meditasi ini kamu akhirnya sadar, oh ya, aku emang harus memaafkan mereka, melepaskan kesalahan kami berdua dan menjadikan pembelajaran gitu. Dan ketika kamu ngerasa nggak ada orang yang ngebantu kamu bingung mau kemana, kamu punya kekuatan untuk bangkit lagi. Begitu sis. Nah, kekuatan itu akan membuat kamu lebih mandiri lagi. Kamu yakin sama dirimu sendiri bahwa kamu tuh bisa. Dan kamu gak usah khawatir sih dalam perjalanan ini, karena kamu akan di-guide, kamu akan dibimbing menuju yang lebih baik lagi. That's why dengan meditasi itu kamu mungkin tanpa sadar akan dibimbing ke arah yang lebih baik. Dan juga ada regenerasi di sini kan. Jadi kamu diminta yang awalnya itu suka marah-marah, suka bikin keributan. Jadi dengan quiet time ini, dengan meditasi dan doa ini, kamu bakal berubah menjadi yang lebih baik. Karena kamu butuh ketenangan itu. Kamu selama ini kayaknya mungkin ngerasa kayak kemarin aku dulu tuh kayak stres karena diam di rumah terus dan emang perlu ganti suasana. Akhirnya aku meditasi, terus juga main ke belakang kosanku. Kemarin tuh ada sawah, jadi aku sering ke sana karena aku perlu itu. Aku perlu alone time, waktu sendirianku, dan emang aku perlu kedamaian. Di sanalah aku baru bisa berpikir gitu. Nah, ini energi cewek sih, yin. Kalian tuh nggak harus terburu-buru untuk melakukan sesuatu, nggak harus terburu-buru untuk berubah, nggak harus terburu-buru buat mandiri juga. Jadi biarkan dirimu itu maju pelan-pelan, seperti cewek halus, santai. Kamu nggak usah rushing dirimu karena orang lain sudah ada di posisi itu. Misalkan kamu pengen banget di posisi puncak ya, menuju puncak gitu, dan kamu masih di pertengahannya, kamu nggak usah rushing. Santai aja bro, slow. Karena self developing itu nggak bisa di rush. Kamu bukan robot Cina, kamu bukan mesin dari Cina. Kamu adalah manusia yang ada kekurangan dan kelebihannya. Gitu ya. Nih, envy. Untuk kamu bisa sampai sini, kamu tuh harus menghilangkan envymu. Envymu, keirianmu itu loh. Makanya ini kamu udah perlu disuruh kayak kamu harus perlu meditasi, kamu harus perlu doa, perlu bersyukur. Karena ada yang kamu iriin, ada yang kamu dengkikan dari seseorang, atau mungkin kamu sempat juga membandingkan hidupmu sama orang lain. Gitu. Jangan sampai kamu terus membandingkan dirimu. Dia enak ya bisa beli ini, beli itu. Ini dia enak ya, apa yang diminta pasti bakal kecapai. Well, kita nggak tahu di belakangnya dia ngapain aja. Mungkin dia bekerja keras sebagai kuda, tapi kamu hanya melihat hasilnya. Jangan sampai kayak gitu. Usaha apa yang kamu lihat dari orang itu pasti ada usaha yang sangat keras di belakangnya. Jadikan itu motivasi, bukan jadikan iri, jadikan dengki, jadikan dendam. Man holding heart. Man holding a heart ini kamu diminta buat balancing.
So that's why dari kita sih. Jadi kamu diminta buat balancing kehidupannya kamu. Jangan kamu apa sih namanya tuh, berat sebelah. Ya, jangan terlalu memaksakan dirimu. Kalau emang kamu gak bisa saat ini gitu loh. Kalau itu emang pekerjaan bukan yang mengamatkan jiwa orang, kamu bisa taruh dulu. Ketika kamu udah overwhelmed sama tugas sekolah, tugas kuliah, atau mungkin kerjaan, kamu taruh dulu. Me time, quiet time, me time, meditasi. Lakukan sesuatu yang bikin kamu tenang. Kalau kamu terus-terusan kayak begitu, kamu bakal nggak bakal ngelarin apa-apa, yang bikin akhirnya kamu envy, kamu kesel sama dirimu sendiri, sama orang lain. Dia loh nggak kerja banting tulang kayak aku, tapi dia bisa kayak gini. Jadi malahan pikiranmu tuh negatif gitu loh, karena kamu sendiri nggak membiarkan dirimu untuk menyeimbangkan kapan kamu kerja, kapan kamu harus punya me time. Got it? Jadi di sini kalian diminta buat ngebalancing, aku ngerti sana, balancing dan apa namanya tuh, kamu tahu kapasitasnya kamu sampai mana. Kalau emang kamu perlu waktu untuk me time, ambil. Dan ketika kamu ngerasa dirimu itu toksik, ingat meditasi, ingat doa, karena emang itu ngebantu buat untuk regenerasi dirimu sendiri, karena kamu butuh kedamaian. Kalau kamu stres, kamu gak bakal bisa ngerjain apa-apa. Don't rush yourself, take it slow. Semua orang punya fase yang berbeda-beda dalam hidupnya. Nanti kamu pasti bisa kok jadi mandiri, dan jangan khawatir, pasti kamu akan di-guide, kamu akan dibimbing untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Oke? Sekarang kita move ke romance. Mudah-mudahan kalian clear masalah itu. Oke. Mungkin buat yang sudah bersuami, sudah sudah menikah, kalian ada masalah dan akhirnya kalian kayak tidur pisah ranjang. Who knows? I don't know. Di sini kalian akhirnya mulai gitu loh, kayak flirting sama pasangan kalian sendiri, sama suami atau istri kalian sendiri, karena itu penting bro. Ingat, itu penting bro, kayak kalian tuh genit-genit gitu, itu tuh penting dalam hubungan pernikahan. Jadi kayak mengingat masa muda gitu, karena kalian harus ingat kalian tuh menikah karena apa. Oh iya, aku sama dia menikah karena dia adalah orang yang paling kutunggu-tunggu. Jadi ya jangan kalian sampai terlalu marah, terlalu kayak kesel banget sama pasangan gara-gara suatu yang emang sebenarnya kalian bisa selesaikan. Ingat ini, genit-genit itu, mesra itu penting. Ingat juga kalau mereka itu kamu tuh udah kamu tungguin dari dulu gitu. Buat yang pacaran, ada yang putus maybe, ada yang lagi LDR maybe, ada yang lagi nggak bisa ketemu karena COVID. Nggak apa-apa, kalian bisa melakukan flirting, bukan flirting juga sih aku bilang. Jadi kayak tetap tetap romantis dengan cara kayak kalau kalian bikin kue gitu, kirimin keluarganya gitu. Kayak tetap kayak gimana caranya bikin kalian tetap romantis dalam keadaan seperti itu gitu loh. Karena ya, hubungan ini layak untuk dipertahankan coy. Mungkin kalau buat yang habis putus, coba kalau emang ada kemungkinan untuk kembali, dicoba aja. Kalau mereka nggak mau, ya udah lepasin. Buat yang single, mungkin habis di ghosting sama calon PDKT-nya dia, sama mas kerasnya dia, it's okay guys gitu. Kamu mending lebih fokus sama dirimu sendiri, how to make yourself attractive gitu loh. Jadi kayak gimana sih cara bikin diri kita atraktif, bikin kita orang emang yang
layak ditunggu-tunggu gitu loh. Jadi kayak emang kayak loving yourself first, dari kamu ngerawat tubuhmu. Aku nggak nyuruh kalian diet ya gitu, tapi kayak kalian tuh kayak ngerawat tubuh tuh kayak sering luluran, sering pakai skincare, itu kan kayak loving yourself kan gitu. Isi dirimu, benahi cara ngomongmu, benahi cara dudukmu gitu. Jadi kayak kamu ngasih ilmu pada dirimu sendiri. Jadi ketika orang mau ngobrol sama kamu kelihatan tuh berisi. Jadi enak orang-orang tuh ngerasa ini cewek atau cowok layak deh buat dijadiin pasangan gitu gengs. Oke, thank you so much udah nonton video ini. Kalian grup terakhir, jangan lupa like, follow, dan subscribe, dan follow like, comment, subscribe, and share. Tunggu video selanjutnya karena aku bakal posting lagi. Oke? See you tomorrow. No, see you on next video. Bye bye.